One TV1. Pemirsa yang budiman, mengapa Dr. Mulyadi dosen politik Universitas Indonesia, mendukung kembalinya ke UUD 45 yang asli? Dan mengapa partai-partai politik seperti rental? Selanjutnya bila MPR RI itu dikembalikan ke UUD 45 yang asli, Jokowi itu tidak akan terpilih. Berikutnya, bagaimana tanggapan Dr. Mulyadi tentang Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti? Mengenai Pak Lanyala itu tahu diri kalau dia itu pemimpin institusi. Perwakilan politik dan keterwakilan politik kita ada di situ. Yang disuarakan orang-orang yang mau kembali, itu kan yang ada di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya sendiri melihat selama kepemimpinan beliau itu, mendatangi berbagai pihak untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Ini kesadaran kolektif. Jadi orang-orang yang tidak mau berubah, ada motif di belakangnya. Langkah positif yang dilakukan oleh Lanyala ini, alangkah baiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat bekerja sama dengan DPD RI. Dr. Mulyadi, beliau ini adalah Ketua Kajian ya, FISIP UI ya. FISIP UI, juga mengajar di Doskem Sarjana UI. Yang selama ini memang juga saya lihat dari bacaan tulisan, kebetulan kami satu grup WA, saya mengikuti pikiran-pikiran beliau, dan belakangan ini kan suasana ramai ya, Dr. Mulyadi. Suasana ramai di mana pertemuan antara Ketua MPR Bambang Susatyo dengan mantan Ketua MPR Profesor Amin Rais, ya kan. Nah, di mana dalam pertemuan itu Bambang Susatyo kan menawarkan konsep amandemen, tapi kemudian Pak Amin mengatakan bahwa kita ini kan setelah sekian lama diadakan pemilihan langsung, lalu kemudian sekarang ini kita evaluasi, ya kan, dengan beliau menyatakan penyesalan, naif dan sebagainya. Lalu kemudian ingin pemilihan presiden itu melalui MPR. Nah, ini bagaimana tanggapan Bung Mulyadi, Mas? Jadi begini ya, ini sebenarnya tema lama. Ya. Tema lama yang kita sudah lama protes juga. Ya. Tapi karena ini kan kekuatan politik, ya, kekuatan politik yang melakukan perubahan. Yang pertama, pernyataan saya bahwa sebenarnya tidak pernah ada reformasi. Tidak ada pernah reformasi. Ada gerakan reformasi, tapi tidak ada reformasi. Yang adalah deformasi, perusakan sistem politik. Semua struktur politik dirusak. Bahwa ada pertemuan kemudian, itu adalah bentuk kesadaran. Kembalinya sebuah kesadaran. Saya apresiasi itu. Meskipun ada kecurigaan yang ada, itu terjadi memang karena sebelumnya juga memang ada kecurigaan. Ya, tentu banyak pakar yang sudah berpendapat ya. Dari UGM ada kawan saya, ya, ada Profesor Sofyan Effendi, ya, ada Prof Kailan. Ya. Saya di FISIP UI ya, saya di UI karena saya di home base saya di Sekolah Kajian Strategik dan Global, ya. Saya dosen tetap UI, ya. Nah, di situ sebenarnya sudah lama kami persoalkan ya, sudah lama kami persoalkan ini secara akademik. Saya tidak ada urusan dengan politik. Makanya pernyataan-pernyataan saya itu adalah memang pernyataan akademik, menyakitkan. Misalnya saya katakan, ini adalah amandemen yang paling brutal di dunia. Karena sebenarnya bukan amandemen, ini adalah penggantian konstitusi. Ini penggantian konstitusi, Pak. Lihat aja itu, Bapak periksa itu, berapa pasal itu diombak gitu. Dan yang kedua, saya kok merasakan ya, saya merasakan kok Republik ini, warga Republik ini tidak ada syukurnya ya, tidak mensyukuri nikmat Tuhan itu. Kenapa? Republik ini kan dikasih sumber daya melimpah, ya. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Tapi kok kenapa menjadi malapetaka bagi kita kan? Bukti sumber daya manusia yang hebat bisa menghasilkan satu desain politik yang berbeda di dunia ini. Kalau saya ditanya, apa sih sebenarnya kelemahan mendasar itu penggantian Undang-Undang Dasar 45 ini? Yang saya sebut Undang-Undang Dasar 2002.
Saya bilang Anda boleh. Ini pernah saya berdebat, tidak berdebat. Saya satu tandem, satu forum dengan Ketua PKS, MPR juga, Pak Hidayat Nur Wahid. Dia memuji konstitusi itu, dia mengatakan bahwa konstitusi itu sudah pasalnya baik. Saya bilang itu hanya konsensi politik. Itu pasal-pasal menyenangkan Anda. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi karena ada motif politik di belakangnya yang mendompleng. Yang mana hanya politisi, hanya akademisi yang punya insting politik yang tajam yang bisa membaca itu. Kalau Anda tidak punya insting politik yang tajam, tidak punya nalar politik yang tidak bakalan bisa ketemu. Apa itu? Satu, kuasai presidennya. Dua, kuasai ekonominya. Tiga, kuasai politiknya. Pertanyaan saya, kalau sudah dikuasai presidennya, sudah dikuasai ekonominya, sudah dikuasai politiknya, apa masih bisa bahwa pendidikan itu bisa menciptakan orang beriman? Omong kosong. Nah, saya tanya dulu, seberapa orang sih yang sependapat dengan saya bahwa memang penggantian Undang-Undang Dasar 45 itu ingin menguasai presidennya? Apa Anda sadar? Apa Anda sadar? Kalau MPR dipertahankan, tidak mungkin terpilih Jokowi. Ya. Kalau MPR dipertahankan, tidak mungkin anaknya bisa terpilih. Jadi percaya saja. Bapak tidak bisa percaya. Kasus yang ada di NTT, pilkada, warga negara asing bisa terpilih jadi pilkada. Ikut pemilu, daftar pemilu, kampanye, menang dia. Dan terpilih itu warga negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena tadi salah satu implementasinya, kuasai politiknya, itu mengubah jenis partai politik paling buruk di dunia. Apa itu? Partai rental. Dalam teori-teori kepartaian, partai itu diharapkan tumbuh menjadi partai ideologi, partai kader, atau campuran keduanya. Yang paling buruk itu adalah partai massa. Nanti muncul pada saat pemilu. Dan sesudah pemilu dia melupakan konstituennya. Itu partai massa. Tapi yang lebih buruk lagi tidak ada di dunia. Ini Indonesia mempraktekkan namanya partai rental. Itu ada di dalam konstitusi pasal 6A ayat 2 klausul terakhir. Kandidat presiden diusul oleh gabungan partai politik. Di mana Anda belajar itu? Pakar mana yang bisa jelaskan kepada saya itu? Pasti pakar palsu itu. Tidak ada di dunia ini boleh partai mencalonkan kader partai lain. Akhirnya apa? Jadi partai rental kan? Ada kadernya tapi tidak mau diusulkan. Bukti apa lagi? Bahwa itu jenis kerusakan. Kalau Anda mengatakan bahwa kerusakan republik ini berdasarkan dari partai politik, asal-usulnya inilah terjadi karena konstitusi mengubah tadi. Kandidat presiden diusulkan oleh gabungan partai. Dia bikin bersekongkol di situ. Bapak mau apa? Solusinya apa kira-kira? Ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan lakukan perubahan secara adaptif. Hilangkan 3 tadi itu. Apa motifnya Anda mau ganti presiden? Mengapa Anda keberatan kalau presiden itu adalah bangsa Indonesia asli? Saya tanya dulu. Loh, dia yang dijajah kok. Lahirnya Indonesia ini berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dibangun para orang-orang yang tinggalkan daerahnya, membentuk koloni, kemudian bikin negara. Loh, Indonesia ini dibangun dari bangsa-bangsa lama, negara-negara lama. Kesultanan-kesultanan lama ya. Ini sistem politik yang paling bagus. Semua negara di dunia rata-rata cuma 2 struktur politiknya. Infrastruktur, 1 partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan elit. Di atasnya ada trias politika. Presiden, legislatif, eksekutif, legislatif, yudikatif. Indonesia beda, Pak. Masih ada superstruktur namanya Dewan Pertimbangan Agung. Di atasnya lagi ada namanya MPR. MPR itu institusi penjelmaan rakyat, bukan institusi perwakilan politik. Ya.
Ini saya bicara politik, itu wilayah saya. Kalau Anda komplain, masuk dulu di ilmu politik. Ya. Lalu kemudian pandangan Dr. Mulyadi terhadap kepemimpinan DPD di bawah Lanyala Mataliti selama ini yang ingin kembali ke Undang-Undang 45 asli. Nah, sedangkan DPD itu kan produk daripada amandemen. Kan tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah. Ya. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya, dilakukan adendum. Ya. Apakah bisa dipertahankan? Secara konsepsional, secara teoritis, DPR dengan DPD itu sama warnanya. Dia institusi perwakilan politik. Bisa digabung, bisa dipisah. Tergantung mau apa. Malah kalau Bapak bicara tentang DPD keterwakilan politik dan perwakilan politik, sebenarnya kandungan politiknya itu tinggi, lebih tinggi itu DPD. Nah, Kenapa? Karena teritori politiknya dia mewakili tadi, ya. Itu kan ada lokal politik, lokal government, lokal administratif. Ada 3 di situ berkumpul. Wilayahnya mereka adalah provinsi, Pak. iya, iya. Sementara yang lain cuma dapil. Iya. Berarti lebih tinggi itu Ya ya? lebih tinggi lah kalau bicara itu. Nah, makanya saya bilang tadi, ini juga kesalahan. Kalau dia mau mengcopy Amerika Serikat, copy aja. Iya. Kenapa Anda jujur copy paste Amerika Serikat? Kongresnya dengan senatnya. Apa-apaan yang terjadi? Kalau terjadi kekosongan pemerintahan, siapa yang mengambil kekuasaan? Masa menteri? Iya. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri. Apa urusannya? Menteri itu pembantu presiden. Nggak punya justifikasi politik, nggak punya legitimasi. Kan ada DPR, ada MPR, ada DPD. Kenapa bukan dia yang megang kekuasaan? Ketika presiden terjadi kekosongan, kasihkan dia MPR yang pegang. Ini kan desain politik yang Keliru ya? keliru. Nah, sementara MPR kan sudah selesai. Iya. Coba salah satu kesalahannya ini nanti, kalau presiden berhalangan tetap diganti oleh wapres. Ketika wapres yang ada MPR yang pilih. MPR yang pilih berbeda kualitasnya, Pak. Karena satu dipilih oleh pemilu, satu dipilih oleh MPR. Kan sering saya katakan, ini kasus yang terjadi di DKI. Dulu saya kritik. Kenapa bukan yang wakil gubernur itu adalah orang yang ikut pemilu? Kenapa? Kan dia punya suara. Kok tiba-tiba yang gantikan ini wakil, Iya, kan gubernurnya hilang nih, Iya. diganti oleh wakil gubernur. Iya. Wakil gubernurnya naik jadi gubernur, Iya. diganti lagi oleh wakil gubernur. Wakil gubernurnya pendatang, diimpor dari luar. Saya orang Jakarta keberatan, secara teoritis, karena saya tidak pernah kasih mandat politik. Iya. Orang DKI juga tidak pernah kasih mandat politik untuk memerintah Tiba-tiba- saya. Kok tiba-tiba ada kesepakatan partai itu sama kualitasnya itu, Pak? Jadi tidak benar itu. Itu adalah kerusakan politik yang terjadi yang kita tidak sadari. Nah, sekarang apa salahnya? MPR itu adalah institusi penjelmaan rakyat. Dia rakyat itu menjelma ke dalam dirinya sendiri. Untuk melaksanakan, rakyat itu bisa kedaulatan rakyat itu bisa ada kalau rakyat berdaulat. Nah, kalau rakyat tidak berdaulat, omong kosong itu ada kedaulatan rakyat itu. Nah, buktinya dia bisa berdaulat. Dia bisa mengangkat presiden sekaligus memberhentikan. Kenapa kita tidak bisa turunkan Jokowi? Iya. Karena tidak ada MPR. Iya. Betul. Kalau ada MPR, kita tekan MPR. Kapan MPR tidak merasa, berarti itu apa? Bukan penjelmaan rakyat. Ya kan? Iya. Coba Soekarno, Soeharto, Gus Dur, itu karena MPR semua sekarang. Dan itu yang dihindari. Iya. Dia mau ambil presidennya, kuasai presidennya, kuasai ekonominya, kuasai politiknya, baru perkuat sistem presidensial. Saya bilang, secara teori politik, namanya teori kekuasaan, justru presiden itu harus diperlemah, bukan diperkuat. Jangan keliru, dia memegang kekuasaan. Sistem presidensi itu kepala negaranya, tangan kanan, tangan kirinya kepala pemerintahan. Kalau tidak ada yang kontrol, mampus kita. Kenapa mesti dia diperkuat? Oke, baik Bung Dr. Mulyadi, pandangan Dr. Mulyadi sebagai Ketua Kajian Forum Politik, selama ini Lanyala Mataliti kan sudah memimpin DPD dengan
membawa isu untuk kembali itu. Bagaimana kira-kira Nah kepemimpinan? ini yang tadi saya tidak mau mengatakan bahwa yang pertama tadi membawa misi politik lagi. Ya. Dalam pengertian saya menganggap, saya berasumsi baik semua. Pertemuan Bamsud dengan Pak Amin Rais, saya menganggap itu adalah semacam kesadaran. Ya, lebay katanya lebay. Kesadaran. Ada masyarakat bilang Meskipun lebay. boleh jadi ada kecurigaan di belakangnya. Kita tidak tahu. Tapi saya, karena ya Pak Amin kan sudah sadari. Ya. Ini kan karyanya beliau kan. Iya. Dia ada pada saat itu, kenapa dia mau? Nggak usah lagi tunggu 20 tahun. Saya menunggunya kalau Indonesia diteruskan ini hancur. Kalau tidak hancur tetap ada, tapi kita sudah tidak ada artinya. Kita semua berubah, ya kan? Jadi misi untuk menjajah teori neo-imperialisme, neo-kolonialisme sudah selesai dengan mengganti Undang-Undang Dasar 45. Kan itu yang saya mau bilang. Cuma bapak-bapak tidak paham, gitu kan? Dan mungkin kasar kalau saya begitu, karena terlalu banyak orang di dunia ini. Ilmu saya itu memang ilmu yang mencurigai, Pak. Ilmu saya itu ya memang ilmu saya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan itu, mengapa individu, kelompok, dan organisasi berkuasa, untuk apa dia mau berkuasa. Itu ilmu saya. Dan bagaimana dia berkuasa. Karena itu saya pelototi setiap malam. Itu ilmu saya itu kan. Jadi sedikit-sedikit, ya sama lah ilmu gempa. Masa ilmu gempa memberitahu Anda Gempa. tidak gempa kan? Kalau saya mengamati kekuasaan, saya juga beritahu bahwa kekuasaan ini berbahaya. Cuma itulah tadi kekuasaan buruk. Ya, kekuasaan itu yang buruk itu ada 3-5 cirinya. Pertama, menindas. Yang kedua, tidak mau diawasi. Makanya anti kritik. Iya, betul. Yang ketiga, korup. Iya. Yang keempat, anti perubahan. Yang kelima, status quo. Itu ciri-ciri kekuasaan buruk. Kalau saya paham itu. Ciri iblis. Nah, jadi itu tadi mengenai Pak Lanyala. Ya. Pak Lanyala itu kan dia tahu diri bahwa dia adalah pemimpin institusi, perwakilan politik, dan keterwakilan politik kita ada di situ. Yang disuarakan kan orang-orang yang mau kembali. Itu kan yang ada di daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari sana dia keliling mengumpulkan. Dan saya sendiri lihat selama kepemimpinan beliau itu didatangi berbagai pihak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lah ini kesadaran kolektif. Jadi orang-orang yang tidak ingin berubah ada motif di belakangnya. Ya. Baik, Itu terima saja. kasih. Terima kasih Bung Dr. Mulyadi. Pagi ini bincang menarik banyak. Mungkin nanti pada kesempatan lain kita akan bertajam. Akan bertajam beberapa itu. Saya akan perjelas. Iya. Saya Ketua Pusat Kajian Partai Politik dan Pemilu FISIP UI. Nah, Tapi home base saya di Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia. Mengajar di Pasca Sarjana juga. iya. Ilmu politik karena memang saya berasal dari FISIP. Iya. Gitu. Jadi ini Bung Mulyadi, ini kan nanti saya lihat misalnya tadi ada istilah-istilah yang menurut saya itu partai rental. Saya sebutnya partai rental karena ada kadernya, dia tidak calonkan, dia tega. Untuk apa orang berkarir di politik? Itu. Dan yang kedua, orang di luar partai dengan senaknya mengumpulkan duit. Iya, betul. Baru dia bail out itu. Jadi nanti minta waktu kesempatan berikutnya kita akan mengkaji itu, ya kan kita bahas itu. Jadi saya kira Saya itu. Bang, ya. kalau diajak begini, berikan kesempatan, itu ilmu saya ya. Iya. Artinya pahami saya sebagai saintis politik, Iya, ilmuwan politik, akademisi politik. Punya basis UI kan. Saya berani mengatakan saya adalah ilmuwan politik. Karena undang-undang guru dan dosen mengatakan dosen itu ada dua. Ya, selain pendidik profesional dia juga ilmuwan. Cuma dosen-dosen sekarang tidak mau berani mengaku sebagai ilmuwan. Entah karena kurang kapasitas, malu-malu, atau dia tidak percaya diri. Betul, iya. Ya kan? Boleh jadi. Iya. Atau dia memang ada di belakangnya itu. Iya. Kalau dia mengaku sebagai dosen, sebagai ilmuwan, nanti orang lain tunjukin, lu bukan dosen kok. One Kawan TV 1